Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya lagi semangat banget nih, karena hari ini kita bakal ngebedah satu topik yang super krusial buat masa depan kita semua. Ya, kita bakal ngomongin cara yang benar-benar efektif buat melindungi dan menumbuhkan uang kalian. Kita bakal singkirin deh semua istilah rumit dan ngeliat langsung secara blak-blakan apa sih yang sebenarnya terjadi sama uang kita seiring berjalannya waktu. Nah, buat mancing pikiran kita, mari mulai dengan satu pertanyaan yang lumayan mendasar. Coba deh bayangin, kalian pegang uang tunai 10 juta rupiah hari ini. Pertanyaannya, kira-kira 5 tahun dari sekarang, uang 10 juta itu bakal punya kekuatan beli yang sama persis gak? Kalau uang kalian itu cuma didiemin aja, apa beneran aman? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian agak kaget ya, karena uang yang diem aja itu pelan-pelan sebenarnya lagi kehilangan kekuatannya. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Ancaman tak kasat mata yang lagi kita omongin ini namanya inflasi. Dan tenang aja, kita nggak usah buka buku teks ekonomi yang tebel-tebel buat paham konsep ini. Lihat aja di keseharian kita. Kalian ingat nggak sih zaman dimana naik angkot jarak dekat tuh cukup bayar 2.000 perak? Sekarang, rute yang sama minimal udah 5.000 kan? Atau tiket bioskop deh. Dulu bawa uang 30.000 udah bisa nonton. Sekarang rata-rata harganya udah nyentuh 50-60.000. Nah, ini bukti nyata banget kalau nilai uang kita, alias kemampuan belinya, itu terus menyusut dari tahun ke tahun. Dari situ, kita masuk ke inti permasalahannya. Apa sih makna sebenarnya dari investasi? Pas kita sadar kalau uang kita terus tergerus inflasi, pasti muncul pertanyaan penting. Terus kita harus ngapain biar nilai uang kita nggak hilang? Jawabannya, ya berinvestasi. Tapi mari kita luruskan dulu definisinya. Investasi itu simpelnya adalah tindakan ngorbanin sebagian konsumsi kita hari ini dengan harapan apa yang kita korbankan itu bakal ngasilin sesuatu yang jauh lebih banyak di masa depan. Perhatiin kata kuncinya deh, menghasilkan lebih banyak. Jadi, kalau kalian cuma nyimpen uang di suatu tempat tapi uangnya nggak bertumbuh sama sekali, itu nggak bisa disebut investasi. Biar makin kebayang, kita bakal lakuin yang namanya ujian 2 juta rupiah. Biar gampang ngebuktiinnya, kita lakuin eksperimen kecil-kecilan. Kita bakal tes nih, apa yang bakal terjadi sama uang 2 juta rupiah kalau kita diemin selama 5 tahun di beberapa tempat yang beda-beda. Yuk mulai! Instrumen pertama kita pakai cara paling klasik, celengan ayam. Kalau kalian masukin 2 juta ke dalam celengan hari ini, pas kalian pecahin 5 tahun lagi, jumlahnya ya tetap persis 2 juta. Imbal hasilnya 0%. Gak kurang tapi ya gak nambah. Pertanyaannya, apakah ini investasi? Jelas bukan. Daya belinya udah pasti habis kemakan inflasi tadi. Nah, yang sering bikin orang kaget tuh, instrumen kedua kita, tabungan bank biasa. Banyak banget dari kita yang mikir ini tempat paling aman. Tapi coba hitung deh, kalau kita simpan 2 juta di bank, dengan bunga rata-rata saat ini sekitar 0,64% setahun, terus dipotong biaya admin bulanan, katakanlah 10.000 aja per bulan, saldo kalian di akhir tahun kelima itu malah nyusut parah jadi tinggal 1,45 juta rupiah. Bunganya tuh habis dimakan biaya admin. Jadi sekali lagi, apakah ini investasi? Jawabannya tentu saja tidak. Lalu gimana cara ngelawan inflasi melalui investasi yang beneran? Udah jelas ya, nyimpen uang tunai di celengan atau naruh di tabungan biasa itu bukan solusi. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat, sebuah kendaraan yang benar-benar bikin uang kita bertumbuh. Masuklah kita ke instrumen ketiga, deposito bank. Kalau kita taruh 2 juta rupiah dengan bunga sekitar 4% per tahun, dan ingat, ada potongan pajak 20% dari bunga itu. Setelah 5 tahun, uang kita bertumbuh jadi sekitar 2,34 juta rupiah. Total pertumbuhannya 17%. Apakah ini investasi? Iya, karena uangnya nambah. Tapi pertumbuhannya ini cuma ngepasin rata-rata inflasi tahunan kita yang di angka 2-4%. Intinya ini cuma sekedar ngamanin nilai uang kalian, tapi belum bikin uangnya lari kencang. Lanjut ke instrumen keempat, obligasi. Di sini posisinya kita kayak lagi menjaminin uang ke negara atau ke perusahaan. Dengan imbal hasil sekitar 6% dan pajaknya yang lebih kecil yaitu 10%, uang 2 juta kita sukses tumbuh jadi 2,6 juta rupiah. Hasilnya jauh lebih oke kan daripada deposito? Dan saya yakin kalian udah bisa nebak. Ini jelas banget memenuhi syarat sebagai sebuah investasi yang lumayan solid. Tapi, apa kita cuma mau yang biasa-biasa aja? Tentu tidak. Mari kita bahas cara memaksimalkan pertumbuhan uang. Tadi kita udah lihat instrumen yang bisa ngalahin inflasi. Tapi gimana kalau kita pengen hasil yang lebih agresif? Di titik inilah kita kenalan sama instrumen kelima, reksadana.
Di sini, uang kalian dikelola langsung sama manajer investasi profesional. Kalau kita asumsikan imbal hasilnya 10% per tahun, dan asiknya lagi ini bebas pajak, uang 2 juta kalian itu bisa melonjak tembus 3,2 juta dalam 5 tahun. Itu pertumbuhan yang masif banget loh, sekitar 61%. Ini bukan sekadar investasi biasa, ini udah jadi mesin pertumbuhan. Dan akhirnya, ini dia juara pemungkas kita. Instrumen keenam, saham. Memang sih instrumen yang satu ini butuh pemahaman lebih, tapi secara historis dalam jangka panjang, saham bisa ngasih rata-rata imbal hasil sekitar 12%. Bayangin, kalau kalian naruh 2 juta di saham yang tepat selama 5 tahun, uang itu bisa bertumbuh jadi 3,5 juta rupiah. Ini adalah kendaraan yang benar-benar mentok buat maksimalkan pertumbuhan dan pastinya ngejawab iya pakai banget buat pertanyaan awal kita soal investasi. Nah, perbandingan ini benar-benar brilian buat ngerangkum semuanya. Dari deposito bank yang naiknya 17%, obligasi di 30%, reksadana yang ngebut ke 61%, sampai saham yang mendominasi di angka 75% dari modal awal. Angka-angka ini sama sekali nggak bohong. Mereka nunjukin dengan sangat jelas kendaraan mana yang lagi benar-benar kerja keras meres uang kalian supaya makin berkembang. Terus apa langkah praktis buat mulai dari sekarang? Mungkin dengar kata saham atau lihat persentase tadi kesannya intimidatif ya. Tapi jujur aja, di zaman sekarang prakteknya gampang banget. Dari materi yang kita bedah, ambil contoh pakai aplikasi kayak Ajaib Sekuritas. Pertama, ya kalian tinggal login aja ke aplikasinya. Kedua, cari kode saham perusahaannya. Misal mau nyari Sido Muncul, ketik aja SIDO. Ketiga, masukin harganya. Katakanlah di Rp590. Terus tentuin mau beli berapa. Minimalnya 1 lot alias 100 lembar. Udah deh, langkah terakhir tinggal klik beli. Asli, semudah kalian masukin barang ke keranjang pas belanja online. Oh iya, sebentar. Saya harus kasih catatan nih. Contoh pembelian saham Sido Muncul barusan, itu murni cuma studi kasus aja ya dari sumber materi kita. Tujuannya biar kalian kebayang gimana cara pakai platformnya. Ini bukan berarti saya nyuruh kalian beli saham itu loh ya. Semuanya di sini murni buat tujuan edukasi. Pada akhirnya pembahasan kita hari ini tuh bukan buat nyuruh kalian tiba-tiba jadi pakar ekonomi atau jagoan akuntansi. Intinya adalah gimana kita pinter-pinter manfaatatin usia produktif kita sekarang. Kita capek-capek kerja cari uang, jadi make sense dong kalau kita juga harus berinvestasi supaya uang itu yang ganti kerja keras buat kita di masa pensiun nanti. Itulah esensi utamanya. Buat nutup sesi kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kalian pikirin. Coba deh, cek lagi kondisi keuangan kalian saat ini. Terus tanyain ke diri sendiri, kalau uang kalian gak bertumbuh hari ini, kira-kira siapa yang bakal kerja buat kalian besok di masa depan? Terima kasih banget udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Teruslah belajar, dan yuk mulai ambil tindakan nyata buat masa depan finansial kalian dari sekarang.